sejahtera bagi kita semua. Baiklah, di video kali ini atau di materi ini kita akan membahas tentang struktur, kebahasaan, dan menciptakan teks anekdot. Yang mana pada materi sebelumnya kita sudah belajar tentang mengkritisi makna tersirat di dalam anekdot. Sebelum kita memulai pelajaran, seperti biasa kita harus mengetahui kompetensi dasar pembelajaran hari ini. Selanjutnya itu ada peta konsep pembelajaran, dan yang ketiga ada materi pembelajaran. Oke, yang pertama kita ketahui kompetensi dasar pembelajaran kita hari ini. Kompetensi dasar pembelajaran kita hari ini yaitu 4.3 mengkonstruksi makna tersirat dalam sebuah teks anekdot baik lisan maupun tulis. Nah, setelah kita mengetahui kompetensi dasar pembelajaran kita harus mengetahui atau memahami peta konsep pembelajaran agar memudahkan kita dalam memahami materi pembelajaran. Berikut adalah peta konsep pembelajaran kita hari ini. Materi kita masih sama, materi pokok kita masih sama seperti minggu lalu atau di materi yang lalu, yaitu menyampaikan ide dengan anekdot. Namun untuk materi ini kita akan bahas dua bagian lagi, yang mana dua bagiannya sudah kita bahas di pertemuan kita minggu lalu. Di materi hari ini kita akan membahas tentang menganalisis struktur dan kebahasaan teks anekdot. Selanjutnya itu menciptakan kembali teks anekdot dengan memerhatikan struktur dan kebahasaan. Oke, kita bahas dulu yang pertama, yaitu menganalisis struktur dan kebahasaan teks anekdot. Yang pertama itu ada mengidentifikasi struktur teks anekdot. Yang kedua, mengenal berbagai pola penyajian anekdot. Yang ketiga, itu menganalisis kebahasaan teks anekdot. Selanjutnya itu kita akan bahas di materi selanjutnya, menceritakan kembali isi teks anekdot dengan pola penyajian yang berbeda. Nah, selanjutnya yang terakhir pada materi kita hari ini yaitu menyusun teks anekdot berdasarkan kejadian yang menyangkut orang banyak atau perilaku seorang tokoh publik. Silahkan kalian pahami dulu peta konsep pembelajaran hari ini agar materi yang disampaikan mudah kalian pahami. Nah, jika sudah selesai, kita akan masuk ke materi pembelajaran kita hari ini. Di materi hari ini kita akan langsung lanjut ke materi yang sudah kita bahas di materi minggu lalu, yaitu yang C, menganalisis struktur dan kebahasaan teks anekdot. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, kalian ketahui dulu tujuan pembelajaran ini. Setelah mempelajari materi ini, kamu diharapkan mampu yang pertama itu mengidentifikasi struktur teks anekdot. Yang kedua, mengenal berbagai pola penyajian teks anekdot. Yang ketiga, menganalisis kebahasaan teks anekdot. Kita langsung masuk saja ke materi yang pertama ya, yaitu mengidentifikasi struktur teks anekdot. Kira-kira struktur teks anekdot itu ada berapa? Tentu dari kalian pasti sudah sebagian besar tahu ya struktur teks anekdot itu apa saja. Di sini kita akan mengulangnya, yaitu anekdot sendiri memiliki struktur teks yang membedakannya dengan teks lainnya, melainkan teks anekdot itu memiliki struktur abstraksi, orientasi, krisis, reaksi, dan koda. Nanti kita akan bahas satu-satu, abstraksi itu apa, orientasi apa, dan seterusnya.
Nah, yang pertama itu ada abstraksi. Abstraksi merupakan pendahuluan yang menyatakan latar belakang atau gambaran umum tentang isi suatu teks. Selanjutnya, orientasi. Bagian ini cerita yang mengarah pada terjadinya suatu krisis, konflik, atau peristiwa utama. Nah, orientasi ini merupakan bagian penyebab krisis. Yang ketiga itu ada krisis atau komplikasi. Bagian ini inti dari peristiwa suatu anekdot. Terdapat kekonyolan yang menggelitik. Selanjutnya, yang keempat ada reaksi, yaitu tanggapan atau respon atas krisis yang dinyatakan sebelumnya. Reaksi yang dimaksud dapat berupa sikap mencela atau menertawakan. Nah, yang terakhir atau yang kelima itu koda. Koda itu penutup atau simpulan sebagai pertanda berakhirnya cerita. Di dalamnya dapat berupa persetujuan, komentar, atau penjelasan atas maksud cerita yang disampaikan atau dipaparkan sebelumnya. Bagian ini ditandai dengan kata-kata seperti itulah, akhirnya, demikian. Keberadaan koda bersifat opsional, artinya bisa ada dan bisa tidak ada. Bagaimana untuk struktur teks anekdot sendiri bisa kalian pahami dengan mudah ya. Nah, jika kalian sudah paham mengenai struktur teks anekdot, di sini saya akan memberikan contoh teks anekdot yang terdapat struktur teks anekdot di dalamnya. Berikut adalah contoh teks anekdotnya. Di sini ada teks anekdot yang berjudul Aksi Maling Tertangkap CCTV. Isinya yaitu seorang warga melapor kemalingan. Nah, di sini merupakan abstraksi. Selanjutnya di sini ada percakapan pelapor, "Pak, saya kemalingan." Polisi, "Kemalingan apa?" Pelapor, "Mobil, Pak, tapi saya beruntung, Pak." Nah, di sini merupakan orientasi. Bisa kalian paham ya orientasi itu apa di slide sebelumnya. Selanjutnya di sini polisi, "Kemalingan kok beruntung?" Pelapor, "Iya Pak, saya beruntung karena CCTV merekam dengan jelas. Saya bisa melihat dengan jelas wajah malingnya." Polisi, "Sudah minta izin malingnya untuk merekam." Di sini merupakan krisis ya, karena terdapat kekonyolan di dalam teksnya. Selanjutnya itu ada reaksi dengan contoh teks anekdotnya. Pelapor, "Belum," sambil menatap polisi dengan penuh keheranan. Polisi, "Itu ilegal, Anda saya tangkap." Pelapor, "Hanya bisa pasrah dan tak berdaya." Merupakan koda. Bagaimana? Dari contoh struktur teks anekdot dan teks anekdotnya sendiri bisa kalian pahami ya. Silahkan kalian perhatikan slide ini terlebih dahulu. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang mengenal berbagai pola penyajian teks anekdot. Anekdot sendiri dapat disajikan dalam bentuk dialog maupun narasi. Salah satu ciri dialog adalah menggunakan kalimat langsung. Kalimat langsung adalah sebuah kalimat yang merupakan hasil kutipan langsung dari pembicaraan seseorang, sama persis seperti apa yang dikatakannya. Nah, kalian perhatikan contoh kutipan teks berikut ya. Di sini ada percakapan antara Tono dan Udin yang teks anekdotnya sudah kita pelajari di materi kita minggu lalu, yaitu dosen yang juga menjadi pejabat. Di sini ada Tono, "Saya heran dosen ilmu politik kalau mengajar selalu duduk tidak pernah mau berdiri." Udin, "Begitu saja diperhatikan sih." Nah, dari contoh kutipan teks ini merupakan contoh dialog karena terdapat kutipan langsung dan dialog antara Tono dan Udin. Selanjutnya itu kita akan bahas tentang menganalisis kebahasaan teks anekdot. Anekdot sendiri memiliki unsur kebahasaan yang khas, yaitu yang pertama itu menggunakan kalimat yang menyatakan peristiwa masa lalu. Yang kedua, menggunakan kalimat retoris. Ayo, kalimat retoris itu apa? Kalimat retoris itu sendiri kalimat pertanyaan yang tidak membutuhkan jawaban. Selanjutnya, yang C, menggunakan konjungsi.
Konjungsi apa? Iya, konjungsi itu kata hubung yang menyatakan hubungan waktu seperti kemudian, lalu, dan sebagainya. Yang D menggunakan kata kerja aksi seperti menulis, membaca, berjalan, dan sebagainya. Yang E menggunakan kalimat perintah atau imperative sentence. Dan yang terakhir itu menggunakan kalimat seru. Bagaimana untuk kebahasan teks anekdot sendiri? Bisa dengan mudah kalian pahami kan? Ya, bagus sekali. Nah, khusus teks anekdot itu yang disajikan dalam bentuk dialog, penggunaan kalimat langsung sangat dominan. Selanjutnya kita akan membahas satu contoh teks anekdot dengan judul Kisah Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Saya akan bacakan teks anekdotnya, yaitu pada puncak pengadilan korupsi politik, jaksa penuntut umum menyerang saksi. Apakah benar, teriak jaksa, bahwa Anda menerima $5.000 untuk berkompromi dengan kasus ini? Saksi menatap keluar jendela seolah-olah tidak mendengar pertanyaannya. Bukankah benar bahwa Anda yang menerima $5.000 untuk berkompromi dalam kasus ini? Ulang pengacara. Saksi masih tidak menanggapi. Akhirnya hakim berkata, "Pak, tolong jawab pertanyaan jaksa." "Oh maaf," saksi terkejut sambil berkata kepada hakim, "Saya pikir dia tadi berbicara dengan Anda." Nah, dari contoh teks anekdot tersebut, di sini kita akan bahas bersama, atau contohnya yaitu yang pertama itu menggunakan unsur kebahasaan dari teks anekdot itu sendiri dan contoh kalimatnya. Yang pertama, kalimat yang menyatakan peristiwa masa lalu dengan kutipan teks anekdot. Pada puncak pengadilan korupsi, jaksa penuntut umum menyerang saksi. Nah, yang kedua itu ada kalimat retoris dengan contoh kalimatnya, apakah benar, teriak jaksa, bahwa Anda menerima $5.000 untuk berkompromi dalam kasus ini. Yang ketiga, penggunaan konjungsi yang menyatakan hubungan waktu. Akhirnya ini merupakan konjungsi. Hakim berkata, "Pak, tolong jawab pertanyaan jaksa." Yang keempat, penggunaan kata kerja aksi. Saksi menatap keluar jendela seolah-olah tidak mendengar pertanyaan. Aksi itu apa? Kata kerja aksi itu yang melakukan suatu kegiatan. Di sini ada kata menatap dan mendengar. Selanjutnya itu yang kelima, penggunaan kalimat perintah. Ada kata apa? Tolong jawab pertanyaan jaksa ya. Yang selanjutnya ada penggunaan kalimat seru dengan kata "oh maaf". Bagaimana untuk contoh contoh unsur kebahasaan yang terdapat di dalam teks anekdot sendiri dengan mudah kalian pahami ya. Selanjutnya kita akan bahas yang D, yaitu menciptakan teks anekdot dengan memerhatikan struktur dan kebahasaannya. Setelah mempelajari materi ini, kamu diharapkan mampu yang pertama itu menceritakan kembali isi teks anekdot dengan pola penyajian yang berbeda. Selanjutnya, menyusun teks anekdot berdasarkan kejadian yang menyangkut orang banyak atau perilaku seorang tokoh publik. Oke, kita akan langsung bahas yang pertama, yaitu menceritakan kembali isi anekdot dengan pola penyajian yang berbeda. Bagaimana ya kira-kira? Silahkan disimak dengan baik. Untuk dapat menulis teks anekdot, terlebih dahulu belajarlah menulis kembali teks anekdot yang kamu dengar atau kamu baca. Salah satu cara menulis teks anekdot adalah dengan menulis ulang teks anekdot yang kita dengar atau kita baca dengan pola penyajian yang berbeda. Tentu saja juga menggunakan gaya penceritaan yang berbeda. Namun, penulisan ini tetap harus memperhatikan kebahasaan dan struktur dari teks anekdot itu sendiri. Nah, untuk menyusun teks anekdot berdasarkan kejadian yang menyangkut orang banyak atau perilaku tokoh publik, hal yang perlu ditentukan untuk menyusun anekdot yaitu menentukan tema, kritik, kelucuan, tokoh,
struktur, alur, dan pola penyajian teks anekdot. Langkah-langkah ini akan memudahkan kamu untuk belajar menyusun anekdot. Oke, sekian materi pembelajaran kita hari ini. Bagaimana bisa kalian pahami dengan mudah ya untuk menganalisis struktur dan kebahasaan teks anekdot serta menciptakan kembali teks anekdot dengan memperhatikan struktur dan kebahasaannya? Silakan kalian perhatikan kembali peta konsep pembelajaran kita. Nah, jika kalian semua sudah paham mengenai materi pembelajaran kita hari ini, di sini saya mempunyai tugas untuk kalian, yaitu membuat dan mempresentasikan teks anekdot. Bagaimana bisa dipahami ya dengan perintah tugasnya? Kalian membuat dan mempresentasikan teks anekdot. Nah, di sini ada kata motivasi sedikit untuk kalian. Apapun yang kamu tulis adalah hasil karya sendiri. Orang hebat adalah orang yang berupaya berkarya sendiri dan bukan plagiasi. Jadi, selamat menulis. Terima kasih atas perhatian kalian. Semoga pembelajaran kita hari ini bermanfaat bagi kita semua. Saya ucapkan selalu jaga kesehatan, selalu jaga kesehatan dan kebersihan kalian. Stay safe. Semoga pandemi ini cepat berakhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.